Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7 bersama dengan Bapak Ali di sini. Apa kabar kalian? Sehat semua? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Kali ini kita akan meneruskan pembelajaran yang minggu sebelumnya, yaitu tentang puisi rakyat. Sekarang kita menyimpulkan isi puisi rakyat. Kompetisi dasarnya adalah kompetisi dasar 4.9, yaitu menyimpulkan isi puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulis. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menelaah makna sulit pada pantun, gurindam, dan syair. Menelaah isi pantun, gurindam, dan syair. Menulis simpulan nilai moral yang ada pada pantun, gurindam, dan syair. Oke, kita mulai. Apa sih itu kesimpulan? Kesimpulan ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah simpulan dari uraian pidato dan sebagainya, kesudahan pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya. Itu yang pertama. Ini yang kedua, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Terus menarik kesimpulan dari puisi rakyat. Menyimpulkan isi puisi rakyat adalah kegiatan merangkai gagasan-gagasan pokok pembicaraan dari uraian panjang teks menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Oke, langkah-langkahnya bagaimana caranya? Langkah menyimpulkan isi puisi rakyat. Yang pertama, kalian harus membaca puisi rakyatnya dengan seksama. Jadi benar-benar dibaca dari pertama sampai bait terakhir. Yang kedua, cari, tandai kata sulit yang ada dalam puisi rakyat. Yang ketiga, tafsirkan makna kata sulit tersebut. Karena mungkin nanti akan kesulitan untuk menafsirkan, maka kalian butuh yang namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada di Play Store, ada di App Store, tinggal download, namanya KBBI. Yang keempat, pahami kata-kata tersebut secara cermat, termasuk kata kiasan atau majas. Jadi dia cari artinya, nanti dipahami, dipadukan dengan puisi rakyatnya. Yang terakhir, simpulkan pesan dalam puisi berdasarkan makna puisi yang telah dipahami. Jadi dibaca puisi rakyatnya dari atas sampai akhir, dipahami, baru bisa disimpulkan apa maknanya. Oke, langsung contoh ya. Menyimpulkan, yang pertama adalah menyimpulkan isi pantun. Pantunnya adalah, ikan nila dimakan berang-berang, kata hijau melompat ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Oke, tahapannya tadi apa saja? Yang pertama, baca dengan seksama, benar-benar dibaca, jangan hanya dilihat. Oke, yang kedua, cari kata sulitnya. Di sini kata sulitnya ada di mana? Ya, kata sulitnya ada di rantau. Menurut Bapak ya, karena yang lainnya Bapak yakin kalian sudah paham. Jadi rantau. Proses yang ketiga, kalian mencari makna dari kata rantau di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bapak sudah mencarinya dan artinya adalah nih, rantau artinya daerah negeri di luar daerah negeri sendiri atau daerah negeri di luar kampung halaman. Jadi rantau ini adalah suatu daerah di luar kampung halaman kita sendiri, atau kita sebut dengan negeri asing ya, itu rantau. Sekarang
sudah tahu, sekarang langsung ke isinya. Karena kita sudah tahu jika berada di rantau, berarti di rantau di sini adalah berada di daerah orang, di negeri orang, baik-baik membawa diri. Ingat, pantun itu yang pertama adalah sambiran, kedua sambiran, 3, 4 baru isi. Jadi menyimpulkannya berdasarkan isi kalau itu pantun. Jadi baris ketiga dan keempat. Kira-kira apa? Isinya adalah kira-kira bila kita berada di negeri orang, di rantau orang, harus baik-baik menjaga sikap atau menjaga diri. Kira-kira seperti itu isinya. Oke, jadi kita harus menyimpulkan kata sulitnya, dicari kata sulitnya, baru isinya bisa kita simpulkan. Oke, lanjut. Ini yang pantun. Sekarang lanjut berikutnya gurindam. Menyimpulkan isi gurindam. Gurindamnya adalah, jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Ingat, langkah yang pertama adalah membaca dengan seksama. Berikutnya apa? Ya, mencari kata sulitnya. Apa kata sulitnya? Nih, mulia. Kalau kalian bisa mengartikannya, kalian bisa langsung kira-kira menerka apa artinya. Kalau belum bisa, kalian bisa buka kamusnya, kita lihat. Ini berdasarkan kamus ya. Arti dari mulia. Mulia itu luhur, budi dan sebagainya. Yang kedua, baik budi, hati dan sebagainya. Berarti jika hendak mengenal orang yang baik budi, hati dan sebagainya, lihatlah pada kelakuan dia. Jadi kira-kira seperti ini isinya nanti. Untuk mengetahui seseorang baik budi atau tidak bisa dilihat dari tingkah lakunya. Nah, ini isinya ya, simpulannya, menyimpulkan isi gurindamnya. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah syair, menyimpulkan isi syair. Syairnya, ingat, langkah yang pertama adalah membaca dengan seksama. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Langkah kedua, mencari kata sulitnya. Yang pertama, di sini ada madah. Kedua, iktikat. Madah dan iktikat, dicari artinya. Oke, yang pertama madah adalah kata-kata pujian. Iktikat, kepercayaan atau keyakinan yang teguh. Oke, sudah dapat kata sulitnya, tinggal kita mereka-reka isinya seperti apa. Ya, isinya adalah kita harus memperbaiki diri kita agar menjadi lebih baik, karena disitulah kita akan mendapat kepercayaan. Ingat, syair berbeda dengan pantun. 1, 2, 3, 4 semuanya adalah isi. Ingat, tidak ada sambiran. Paham? Oke. Tugasnya Bapak sudah taruh di Classroom. Silakan buka Classroomnya, Google Classroom, dan buku paket kalian halaman 174-178. Karena tugasnya yang Bapak berikan itu berdasarkan buku paket, tapi kalian juga harus buka ya, buka buku paket dan buka Google Classroom. Oke, Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diunduh di Play Store dan App Store. Sekian pelajaran untuk hari ini. Semoga kalian bisa belajar dengan baik, mengerjakan tugas dengan sangat giat. Ingat, segera kerjakan tugasnya, jangan ditunda. Sekian dari Bapak, jaga protokol kesehatan, tetap sehat, tetap belajar. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini
seputar sekolah kita.